Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Baik ya, ini materinya tentang interaksi antara desa dan kota ya. Ini materi geografi yang sudah kita pelajari terutama di kelas 12 ya. Namun kalau kita cermati tipe soalnya, ini adalah tipe soal analisa ya, tipe soal pemahaman yang kemudian sekali lagi untuk mendapatkan jawabannya kita tidak bisa mendapatkan secara tekstual di buku-buku teks pelajaran kita di sekolah gitu kan. Kita harus bisa menghubungkan pemahaman kita dengan apa yang diminta di soal ya, kurang lebih gitu. Nah, maka kemudian ya kita cermati dulu untuk pernyataan dan juga alasannya. Nah, meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Kalau kita bicara dampak interaksi desa kota, maka dampak selalu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif, baik bagi kota ataupun bagi desa. Misalnya kalau kita cerita ada namanya dampak negatif interaksi berupa slum area. Apa itu slum area? Ini adalah daerah kumuh yang nanti akan muncul di perkotaan, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian bisa juga kalau positifnya ini misalnya majunya desa ya, desa menjadi maju karena berinteraksi dengan kota dan seterusnya ya. Jadi memang ada banyak dan ini redaksional redaksinya bisa jadi berbeda antar satu buku dengan buku yang lain gitu kan. Nah, salah satu dampak yang dibicarakan di sini adalah meluasnya daerah terbangun ya, meluasnya daerah terbangun. Di mana bisa di kota, juga bisa di desa ya. Apakah ini termasuk salah satu dampak? Ya, kita tidak bicara apakah ini positif atau negatif, tapi adanya pembangunan. Maka dengan adanya interaksi antar wilayah itu otomatis ya secara logika, ya, secara pemahaman pasti akan memunculkan daerah terbangun ya, karena dengan adanya interaksi desa kota maka masing-masing wilayah akan mulai membangun wilayahnya masing-masing, maka akan meluas daerah terbangun ya, terutama kalau di kota-kota besar ya, misalnya kalau kita tengok Jakarta, Bandung, Surabaya dan seterusnya, maka ketika ada interaksi dengan daerah sekitarnya, daerahnya akan menjadi makin meluas ya, makin terbangun. Jadi bisa kita jawab pernyataan ini betul ya, pernyataan ini betul. Bagaimana dengan alasannya? Perluasan wilayah urban ya, wilayah urban apa? Ini wilayah pedesaan. Jadi jika ada kota lalu kemudian perluasannya selalu ke arah luar kota, dan arah luar kota ini biasanya di desa ya atau urban ya. Nah, ya, lalu kemudian terluas ya selalu ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Ini juga betul. Ini yang nanti kita kenal sebagai namanya perluasan daerah kota ini kita sebut dengan namanya daerah pinggiran ya. Daerah pinggiran ini apa? Daerah yang mulai masuk ke dalam ciri-ciri kota tapi belum secara penuh meninggalkan ciri-ciri urban ya, sehingga mengakibatkan meluasnya batas administrasi kota. Kota menjadi semakin meluas karena sekali lagi perluasan kota itu terjadi di luar inti kota itu sendiri. Maka sekali lagi perluasan wilayah urban yang ditandai dengan batas kota yang telah terlampaui itu juga betul ya. Nah, kita tengok apakah ada hubungannya atau tidak. Ya, kalau ditengok ini secara umum tidak ada hubungannya. Kenapa tidak ada hubungannya? Karena ini menunjukkan tentang interaksi saja dan ini menunjukkan tentang dampaknya ya, atau penyebabnya ditunjukkan sehingga satu sama lain tidak berhubungan, dan kita bisa menjawab untuk soal ini sama-sama betul namun tidak berhubungan adalah B. Energi panas bumi umumnya berada di wilayah gunung api tidak aktif, sebab gradien geotermal akan meningkat 1 derajat setiap penurunan kedalaman 55 meter ya. Baik, ini materi tentang pembentukan bumi ya. Ini materi tentang pembentukan bumi, materi geografi yang kita pelajari di awal-awal terutama di kelas 10 ya, kita belajar ini. Ini materi konseptual ya, ini materi konseptual dan juga ini materi pemahaman. Ini juga materi pengetahuan, tapi juga harus dihubungkan dengan analisa dari apa yang diinginkan oleh
oleh soal ya. Jadi tidak melulu analisa, juga tidak melulu hafalan. Baik, kita coba tengok dulu untuk pernyataan ini logika dan pengetahuan umum ya. Materinya kita cerita tentang gunung api ya, atau kemudian kita cerita bahasa lainnya tentang gunung vulkanik ya. Nah, sebagai sebuah pengetahuan ya, sebagai sebuah pengetahuan kita sama-sama mengetahui gunung vulkanik ini ada gunung yang masih aktif ya, gunung masih aktif dapurnya ya, dapur magmanya, sehingga dia masih dapat meletus ya, masih bisa meletus dan menyebabkan gempa vulkanik mengeluarkan apa namanya letusan magma dan juga lava kasusnya gitu. Atau juga ada gunung api yang sudah tidak aktif. Kenapa? Karena kegiatan di dapur magmanya sudah berhenti ya, sudah kemudian tidak muncul lagi. Maka kemudian dia sudah sering disebut sebagai gunung api yang sudah mati ya. Secara umum ini adalah pengetahuan umum ya, tidak semua buku kemudian menyampaikan bahwasanya gunung api itu ada yang aktif ataupun tidak aktif. Tapi sebagai sebuah pengetahuan umum kita harus menguasai ini ya. Nah, di sini disebut energi panas bumi ya. Umumnya berada di wilayah gunung api tidak aktif ya. Nah, ini salah ya. Kenapa salah? Karena dia sudah tidak aktif. Kalau sudah mati, maka kemudian sumber panas utama gunung api ini adalah dapur magmanya. Ya, tadi ketika saya sampaikan dapur magmanya kalau dia sudah tidak aktif, maka ini sudah mati, maka dia sudah tidak memiliki lagi sumber energi panas ya. Maka kemudian salah. Nah, maka kemudian kalau betul dia harusnya menjadi energi panas bumi umumnya berada di wilayah gunung api aktif ya, karena dia bisa meletus, dapur magmanya masih bekerja ya. Jadi ini salah pernyataannya. Bagaimana dengan alasan? Nah, lalu kemudian ada gradien geotermal. Apa itu geotermal? Ini adalah derajat kepanasan ya, derajat panas ya yang bisa diukur dari kedalaman bumi. Jadi derajat panas ini kedalaman bumi. Nah, ini adalah konsep dalam geografi yang harus kita hafal gitu kan, karena dijelaskan di beberapa buku-buku kita lah ya, gradien geotermal. Apakah betul geotermal akan meningkat 1 derajat setiap penurunan 55 meter? Maka ini juga jawabannya salah. Kenapa? Karena konsepnya mengajarkan kepada kita setiap kedalaman ya, setiap bertambah kedalaman 100 meter ya, bertambah kedalaman 100 meter, maka kemudian suhu akan meningkat, 3 derajat ya, 3 derajat Celcius ya. Maka kemudian ini salah karena 55 meter 1 derajat gitu kan, harusnya 100 derajat naik menjadi 100 kedalaman 100 meter, mohon maaf ya, kedalaman 100 meter akan meningkat menjadi 3 derajat gitu ya. Jadi ini juga salah, maka sama-sama salah. Untuk di soal ini kita bisa jawab E. Demikian. Fenomena pencemaran air tanah akibat bakteri E. coli yang sering terjadi di perkotaan dapat ditelaah dengan menerapkan prinsip. Baik ya, ini materi kita cerita tentang dasar-dasar geografi ya, sub bahasanya ini cerita tentang prinsip-prinsip geografi ya, prinsip geografi. Dasar-dasar geografi sendiri ya, ini adalah materi yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya gitu, untuk melihat bahwasanya untuk materi sub dasar prinsip-prinsip geografi ini boleh disebut sebagai materi hafalan. Ada beberapa yang harus kita hafalkan, namun tipe soalnya selalu analisa dan pemahaman, sehingga setelah kita menghafal apa saja terkait dengan prinsip geografi, kita harus bisa menghubungkan dengan apa yang ditanyakan atau konteks soal ya. Baik, prinsip geografi sendiri kalau masih ingat ada 4 ya. Apa saja? Yang pertama prinsip deskripsi, lalu kemudian yang kedua prinsip interrelasi, lalu kemudian prinsip deskripsi, interrelasi, lalu kemudian prinsip ketiga distribusi ya, dan kemudian yang keempat adalah korologi ya. Baik, kalau diterjemahkan secara mudah, prinsip deskripsi ini adalah prinsip penggambaran ya. Artinya apa? Ketika ada sebuah fenomena geografi, baik fenomena geografi alam ataupun fenomena geografi sosial, kita menggambarkannya secara panjang lebar. Baik kita menjelaskannya dengan kalimat atau secara kualitatif, atau kita menjelaskannya dengan angka,
dengan tabel ya, dengan diagram dan seterusnya, atau secara kuantitatif ya. Itu adalah penjelasan atau menggunakan prinsip deskripsi ya, atau penjelasan juga boleh ya, atau penggambaran. Interrelasi apa? Ini prinsip yang menggambarkan adanya keterhubungan, keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lain ya, keterkaitan. Ya, misal fenomena Jabodetabek ya, ini menunjukkan adanya interrelasi antara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga prinsip distribusi apa? Ini adalah prinsip persebaran. Bahwasanya apa? Fenomena-fenomena geografi yang ada di muka bumi ini menyebar tidak merata di atas permukaan bumi, sehingga tiap-tiap tempat memiliki apa yang bisa kita kenal sebagai keunikan atau kekhasan ya di tempat tersebut. Ya, misal kita hanya bisa menemukan komodo ada di Pulau Komodo, kita tidak bisa menemukan komodo ada di tempat yang lain ya. Itu untuk distribusi ya. Dan yang terakhir korologi, ini adalah yang kompleks ketika menggabungkan prinsip deskripsi, menggabungkan prinsip interrelasi, dan juga menggabungkan prinsip distribusi menjadi satu, maka kemudian dia disebut sebagai korologi ya. Nah, baik, setelah kita mengetahui 4 prinsip geografi tersebut, kita harus mengaitkannya, menganalisanya dengan soal fenomena pencemaran air tanah akibat. Nah, kalau sudah bicara akibat artinya pasti bicara interrelasi ya, dan terjadi di perkotaan. Nah, terjadi di perkotaan otomatis cerita tentang distribusi karena hanya terjadi di perkotaan. Jadi interrelasi masuk, distribusi atau kemudian persebaran juga masuk gitu ya. Nah, jadi 1 dan 3. Tapi bagaimana dengan 2? Kita tengok dulu apakah dia masuk deskripsi atau tidak. Dia masuk deskripsi. Kenapa? Karena bicara tentang fenomena. Seperti apa sih pencemaran air akibat E. coli di perkotaan? Ya, ini dijelaskan gitu kan, dijelaskan karena sering terjadi. Ya, karena sering terjadi, dia bisa dilihat lewat sebuah penggambaran. Maka 1, 2, 3 masuk termasuk korologi. Maka jawaban kita di sini adalah 4 saja karena dia termasuk korologi. Jadi boleh dijawab, ini jawabannya adalah D ya. Bencana alam yang sering dikaitkan dengan fenomena perubahan iklim atau cuaca ekstrim adalah, ya baik, ini dikaitkan dengan materi mitigasi bencana bab di geografi yang sudah kita pelajari di kelas 11, atau juga bisa masuk bagian dari lingkungan hidup ya. Ini juga bisa masuk ke bahasan lingkungan hidup, juga materi yang sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Ini tipe soal analisa pengetahuan umum karena secara teknis belum tentu ada di buku-buku teks kita ya. Jadi kita harus kaya dengan informasi, bisa mengakses berbagai macam literatur yang mengaitkan tentang fenomena perubahan iklim atau fenomena cuaca ekstrim ya. Fenomena perubahan iklim sendiri adalah sebuah fenomena ketika meningkatnya apa? Meningkatnya suhu bumi ya, sehingga mengakibatkan munculnya cuaca ekstrim ya. Terutama cuaca ekstrim yang dimaksud di sini apa? Cuaca ekstrim yang dimaksud di sini ya adalah badai ya, lalu kemudian angin puting beliung ya, lalu kemudian ombak besar dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara cuaca ekstrim di sini adalah terutama ketika musim penghujan menjadi lebih ekstrim ya, musim penghujan, atau juga termasuk nanti kalau di Indonesia adalah musim kemarau, ini menjadi lebih ekstrim ya, menjadi lebih ekstrim. Nah, namun kemudian di sini adalah bencana alam yang sering dikaitkan. Jadi sekali lagi mengaitkannya adalah dengan pemahaman kita terkait dengan definisi cuaca ekstrim ya. Jadi sekali lagi cuaca ekstrim itu adalah ketika musim penghujannya menjadi lebih ekstrim ya, lebih besar. Jadi seperti menunjukkan adanya badai, angin, dan juga ombak besar ya. Maka jawaban kita di sini adalah angin puting beliung dan juga gelombang pasang. Kenapa? Karena kalau meningkatnya suhu bumi ini mengakibatkan naiknya laut gitu kan, naiknya air laut. Maka kemudian biasanya sekali lagi bencana yang muncul adalah bencana yang sangat berkaitan dengan air laut, dan badai, angin, serta ombak besar ini kemudian juga sangat identik dengan yang terjadi di air
laut. Maka jawaban kita adalah 2 dan 4, puting beliung dan juga gelombang pasang. Jadi jawaban kita adalah C. Pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah. Baik ya, ini materi tentang lingkungan hidup, materi yang sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Ini sub bahasanya tentang pelestarian lingkungan hidup ya, pelestarian lingkungan hidup. Nah, kalau sudah bicara soal pelestarian lingkungan hidup, maka ini adalah tipe soal pemahaman ya, tipe soal analisis dan tipe soal bukan hafalan ya. Kenapa? Karena dia pasti redaksional. Kenapa disebut redaksional? Karena pelestarian ini pasti berbagai macam cara ya yang bisa kita lakukan. Berbagai cara. Nah, berbagai cara ini diredaksikan berbeda oleh tiap-tiap buku ya, sehingga kemudian kita tidak bisa mengandalkan hanya di satu literatur saja gitu kan, karena nanti redaksinya berbeda. Intinya sama, tapi bagaimana menyampaikannya berbeda. Nah, karena ini sekali lagi adalah soal analisa dan pemahaman, bukan soal hafalan, maka kita tinggal fokus saja bagaimana sih logika kita menjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan di pulau-pulau kecil ya, di pulau-pulau kecil. Jadi ketika ada pulau-pulau kecil, bagaimana cara menjaganya agar tetap lestari, agar tetap awet. Maka yang jelas jawabannya harus dengan konservasi lingkungan, karena definisi konservasi itu adalah pemeliharaan lingkungan ya agar tetap lestari. Lalu apalagi cagar alam juga bisa kita masukkan ya, dengan cagar alam maka akan terlindungi. Bagaimana dengan wisata alam? Nah, logikanya wisata alam ini nanti akan terdapat aktivitas manusia di dalamnya. Akan terdapat aktivitas manusia akan berwisata menikmati alam. Nah, ketika ada aktivitas manusia maka ini akan menimbulkan polusi. Maka kemudian disarankan untuk tidak digunakan untuk wisata alam. Kenapa? Karena lingkungan nanti akan sulit untuk dijaga. Maka wisata alam tidak bisa kita masukkan. Bagaimana dengan budidaya perikanan? Budidaya perikanan artinya kita mengembangbiakan hewan, dalam hal ini perikanan ya, mengembangbiakan. Di sini kalau kita mengembangbiakan maka kemudian kita menambah keanekaragaman ya, kita menambah keanekaragaman. Dan kita dengan membudidayakan maka kemudian kita tentu saja menjaga lingkungan tetap lestari. Jadi 4 juga masuk ya. Jadi jawabannya bisa 2, 3, 4 karena tidak ada pilihannya, maka yang ada tinggal 2 dan 4 saja. Atau jawaban kita untuk soal ini adalah C.